Balik lagi di channel YouTube Asko Motorsport. Di konten kita belajar bareng Asko. Perkenalkan gue Regan, samping gue ada Rainer, dan sebelahnya ada Victor. Halo. Halo. Oke, hari ini kita pengen bahas tentang Mitsuba, klakson Mitsuba. Oke, kita tanya dulu aja. Klakson Mitsuba itu dari mana dan kenapa orang tuh harus pakai Mitsuba? Oke, basicnya sih Mitsuba itu made-in-nya sih made in Jepang. Untuk semua tipe Mitsuba masih diproduksi di Jepang. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di box-nya semua sih mostly di dus ini semua ada made in Jepang. Di sisinya kayak Alfa juga sama, Tulisannya Jepang semua ya, made in Jepang, dan dia tulisannya juga Jepang. Ya biasanya walaupun kardusnya kalau misalnya ini biasa di Koya tulis made in China atau apa, tetapi Mitsuba ini masih made in Jepang. Oke. Terus Dan kenapa harus Mitsuba? Itu pertama, Mitsuba itu udah banyak ditunjuk oleh ATPM pabrik ternama ya, seperti Pabrik kayak otomotif lah ya. mungkin seperti Otomotif dunia lah ya. Honda, Toyota, mungkin Mazda, dan Subaru juga pada sudah menggunakan original bawaan klaksonnya adalah Mitsuba. Iya. Oh, berarti ini aftermarketnya nih. Iya, dan Mitsuba membuat aftermarketnya untuk maksudnya untuk diperjualbelikan lah dengan spek yang lebih bagus tentunya dibanding yang OEM dari bawaan. Kalau kalian tahu mungkin kalau kayak CR-V Turbo itu bawaannya kalau kalian bongkar tuh udah Mitsuba. Oh gitu. Standarnya tuh Standarnya udah Mitsuba. Jadi kalau lo orang lihat bawaannya tuh udah Mitsuba, tapi kualitas suaranya dengan yang aftermarket tuh Ini beda. dibedain lah ya, Ya, dari si pabrik berbeda. Mitsubanya. Oh, gitu. Makanya kalian gimana ya, maksudnya nggak perlu dikhawatirkan Mitsuba tuh 1 bulan pakai rusak atau 6 bulan. Itu sih kayaknya impossible ya, kecuali mungkin cacat pabrik. Asal jangan disemprot air aja ya. Iya, pokoknya walaupun semua klakson kalau disemprot air kan kadang-kadang nyuci itu disemprot air kan kadang juga bisa rusak. Iya. Ya. Kalau misalnya untuk ketahanan sih kita sendiri udah pakai mungkin 3-4 tahun tuh nggak akan ada perubahan suara Semua masih sama, masih oke. Kualitasnya bagus ya. Masih bagus banget sih Mitsuba sih. Ya lagian kan klakson itu kan juga universal ya, kok. Jadi kita tinggal dipindah-pindah ke mobil lain juga gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat nih dari boxnya nih, ini ada tulisannya nih kayak 480 Hz, 400 Hz. Itu bedanya apa tuh? Kalau setiap apa? Dari Mitsuba sendiri kan banyak tuh, sama kekerasannya seberapa kencang sih gitu? Mostly kalau Mitsuba di range-nya kalau kalian lihat ini kebetulan rata-rata 480 sampai untuk yang high dan 400 Hz untuk yang low. Nah, ini yang agak tinggi nih. 480 sama 580 nih. Ya, kalau misalnya Air Bullet itu di 580 Hz. Yang high pitch-nya ya? Ya, high pitch, dan yang low-nya di 480. Nah, bedanya apa sih kalau yang 480 sampai 400 dengan yang ini? Kalau bedanya sih dari karakter suara doang. Bukannya berarti makin kencang hertznya makin kencang tuh enggak. Jadi tuh karakter suaranya kalau misalnya yang 480 itu dia lebih bulet ya. Lebih ngebas, lebih bulet ya. Terus banyak orang yang ngomongnya kayak gimana ya. Kalau yang udah hertznya tinggi, yang 500 up ini dia lebih melengking, lebih tajam. Jadi kalau ketika lo orang pencet klakson tuh lebih sakit lah, istilah kupingnya tuh lebih aware. Jadi angkot-angkot lebih pada minggir tuh ya. Lebih tajam. Kebetulan Mitsuba nih sebenarnya ada yang 700 Hz, tapi kita sendiri nggak masukin karena terlalu melengking sih. Iya. Mungkin orang-orang agak kurang suka ya. Nah, kalau untuk dB-nya Nah, ini kalau misalnya klakson ini pasti ada 2 tuh ya. Jadi yang satu low, yang satu high tuh ya. Oh, jadi untuk semua klakson tuh ya. Kenapa tuh? Kenapa harus rata-rata ya semua pasti berbeda. Memang dari bawaan pabrik pun ada pasti berbeda high dan low. Nggak mungkin dia pakai low kalau lo orang pencet pasti aneh suaranya. Iya. Nggak stereo. Nggak stereo, oke. Terus DB
ya dari desibelnya sendiri, desibel tuh apa tuh? Banyak yang nanya-nanya juga, maksudnya kencangnya tuh sekencang apa sih? Sebenarnya desibel itu rata-rata kalau untuk Mitsuba sih semua mostly hampir sama 113 desibel di jarak pengetesan 2 meter. Jadi misalnya lu berdiri 2 meter, kalau dipakai tesan itu 113 dB. Oh. Tapi kalau mungkin kalau lu 10 meter pasti ada pengurangan ya. Iya. Nah, yang membedakan itu ya kembali lagi di hertznya, karena setiap klakson dB-nya sama tapi hertznya berbeda, itu menghasilkan Suara yang dihasilkan juga suara berbeda dan juga berbeda. kencangannya pun berbeda-beda sih. Iya, Karakter suaranya. Iya. Oke, kalau misal kan dari Mitsuba sendiri kan kalau dilihat-lihat dari Instagram tuh ada kayak harnessnya sendiri atau harness plus relay kayak gitu-gitu, itu fungsinya buat apa sih? Nah, kok jadi keunggulan si Mitsuba sendiri tuh dan yang kita suka itu tuh Mitsuba tuh keluarin dia ada Banyak. Dia ada 3 ya, dia ada 3 model harness. Nah, yang ini tuh satu yang universal. Oh, jadi dia tetap pakai relay segala semua. Dan yang satu tipe lagi itu dia itu dia untuk ini jadi langsung untuk khusus untuk mobil-mobil misalnya untuk Toyota, Suzuki, Honda Jadi bolt gitu. on. Bolt on, plug and play, jadi tanpa potong-potong kabel. Harus buat-buat gitu. Iya, ya. tanpa Biasanya- harus buat-buat. Iya, biasanya kalau ganti klakson emang harus buat ya. Iya. Nah itu kok jadi keunggulannya kalau misalnya kita beli yang kayak begini, misalnya untuk Toyota Fortuner nih, pakainya kan yang begini nih. Dan kenapa kita harus ganti? Kenapa misalkan harus pakai kabel ini nih? Kenapa tidak langsung? Karena sometimes klakson yang standar klakson itu tuh dia hanya punya satu colokan doang. Nah, kebetulan kalau dari klakson ini tuh dia dua. Klakson buatan. Iya, karena dia butuh untuk masanya kok juga gitu. Makanya dia berubah di sini. Nah, jadi dia ada 2 nih. Ada 2 nih kalian bisa lihat. Jadi yang ini nih colok ke sini langsung masuk ke jack yang soket yang standarnya, yang ini biasa ke masa. Gitu, ke masa body gitu. Makanya harus pakai ini. Nah, kelebihannya dari harness itu dibandingin yang harness yang dibuat-buat tuh apa tuh? Custom harness. Ya, kalau custom harness. Nah, biasanya kan kalau misalnya custom harness itu kita kan bikin ya, namanya kita bikin walaupun kita udah pakai kabel yang bagus, walaupun udah pakai tang yang khusus buat kabel. Nah, itu sometimes kadang-kadang tuh ada human error atau apa. Nah, itu sometimes kan jadi kayak Honda itu sebenarnya itu paling susah kan pasang klakson tuh. Kita mesti bongkar bumper kan. Nah, kalau misalnya coba pakai yang kabel-kabel custom, kita udah bongkar bumper. Habis itu nanti klaksonnya putus atau apa dari kabelnya ada yang copot. Nah, itu kan kok jadi repot. Nah, kayak kita saranin untuk beli yang kabel ini. Dan kabel-kabel ini pun juga bisa diaplikasiin bukan ke klakson Mitsuba doang. Jadi misalnya pengen beli merek Bosch, merek Hella, Merek apa aja bisa. merek apa aja lah bisa gitu. Berarti fungsinya memang bisa Ya. universal ya. Iya, universal. Jadi makanya yang kenapa bilang bisa disebut plug and play nih, kalian bisa lihat ini tuh benar-benar soket Soket. to soket. Jadi bukan kalau yang biasa bikin kan dia kan yang ini sih emang dia ini untuk klaksonnya ya. Jadi ini jack yang ini dipasangnya di sini. Nah, ini nempelnya ke soket bawaan mobil. Iya. Jadi lo orang nggak biasanya yang soket bawaan mobil tuh pasti bikinnya kalau yang customan tuh Pakainya bikinnya kayak pakai begini. ginian. Jadi makanya suka copot satu, suka Iya. kendor. kadang suaranya hilang. Nah, itu Iya. karena ininya sih sebenarnya. Kok jadi mesti diotek-otekin baru bisa hidup tuh Jadi ya. lo orang pakein di isolasi atau apa. Kalau Mitsuba sendiri dia bener-bener plug and play. Ini kan ada yang buat Toyota, Honda, Mitsubishi juga Mitsubishi, ada. Nissan. itu bener-bener semua soketnya khusus untuk mobilnya sendiri-sendiri. Itu kelebihannya. Jadi lo orang tinggal cetak-cetak pemasangan paling 10 menit 15 menit sih ya Kalau kita. misalnya kagak bongkar bumper ya. Iya, 10 menit 15 menit udah pasti beres. Tapi mostly sih yang kebanyakan bongkar bumper Honda sih ya. Ya kalau yang lain-lain sih enggak sih. Mazda juga kayaknya deh, Mazda 2. Mazda 2 ya. Kayak gitu. Oke, pengaruhnya pakai harness atau relay dari Mitsuba sendiri, pengaruhnya ke suara klakson itu apa tuh?
Nah, kalau misalnya biasa kan kalau pakai yang custom atau apapun gitu, kadang-kadang kan yang kayak tadi kita udah menjelaskan kan. Kadang-kadang kalau misalkan apa kalau kabelnya kendor atau apa itu kan mempengaruhi ke si kualitas suara juga. Dan kayak audio aja kan kan kadang-kadang audio itu kan kabelnya sendiri aja kalau jelek, suara yang dihasilkan kan juga jelek kan. Makanya kabel audio mahal-mahal. Makanya kabel audio mahal-mahal. Nah, karena si Mitsuba ini emang khusus udah disesuaikan dengan voltase mobilnya juga dan itu juga jadi stabil lah suaranya. Dan sometimes emang kan kalau kadang-kadang kalau di klakson yang lain-lain dibanding si Mitsuba, nah Mitsuba kalau kita tekan terus tuh klakson dia suaranya stabil kayak terus ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya brand-brand lain sometimes kayak tet gitu. Nah, ini tuh kalau Mitsuba dia agak lebih stabil. Iya. Pengaruh dari rilis segala. Ya, tetap semua dari kabel atau apa yang itu berpengaruh lah. Oke. Nah, dan kalau tipe-tipe Mitsuba sendiri ada berapa macam nih yang dipunya? Yang kita punya sih Alpha. Sebenarnya ada satu lagi tuh yang paling populer lah. Karena populer karena dia paling murah. Paling murah dia di Proudhon di 700.000 ya. Proudhon di 700.000 dan ini kedua favorit nih. Berikutnya sih Alpha, Slim Spiral, ada Air Bullet, itu oke. Nah, kalau si Slim Spiral ini ya dia tipis ya. Tipis. Jadi misalkan pengen ditaruh di tempat-tempat yang mepet-mepet. Iya, itu nggak bakal ribet. Iya, jadi ini salah satu klakson yang paling tipis lah. Betul, dan dia cukup favorit sih ini. Iya. Kalian bisa lihat. Tapi kualitas suara tetap jauh, maksudnya tetap sama ya. Itu bisa di head to head sama yang tebel pun. Dia emang keunggulannya dia tipis. Kalau lo orang lihat, jadi kalau ini diselip-selipin, ini kita pasang banyak di Jimny ya. Iya, Jimny lumayan. Di Jimny banyak karena Jimny kan tempatnya kecil, taruhnya depan grill, dia taruh di samping itu pas banget. Jadi nggak ribet. Cucok. Nah, ini kalau Alpha nih dia ada yang chrome. Nih ada yang chrome, ada yang silver, ada yang hijau. hijau ya. Kalau hijau yang standar ya. Kalau ini keunggulannya nih chrome. Jadi tuh lo orang bakal mungkin Subaru kayak Fortuner yang taruh-taruhnya di grill nih banyak pakai juga di kita. Eye catching lah ya. Karena ya. Iya, lo klakson mahal tapi kelihatan. Nah, ini bukannya chroma kayak abal-abalan ya, maksudnya kayak nggak bisa rontok gitu ya. Enggak. Ini dijamin kuat. Jadi lu ketika nyuci kena ditaruh di depan grill kan misalnya pasti kecuci kan, ini no problem. Nggak mungkin kan kena panas lah kan, ya kan engine panas kok tetap aja tetap dia. Tetap shiny lah. Tetap shiny asal dilap terus. Terus ada Slim Spiral, Aerospiral, Air Bullet. Beda-bedanya apa sih? Ya cuma dari hertznya aja, karakter suara. Makanya kalau di kita kebetulan kita ada displaynya. Nanti kita akan cek lah, maksudnya beda-bedanya apa-apa aja, nanti kalian bisa denger. Dan kelebihannya dari yang ini, yang paling top of the line nih, Dolce dan Arena. Apa yang beda ini Dolce sama Arena? Ya, kita buka. Kita buka ya, Dolce. Kardusnya sih gede ya. Kardusnya paling gede. Banin. Jauh banget ya. Harganya juga lumayan. Lumayan bikin syok. Benar. Oke. Dolce. Gede banget ini ya. Sebentar. Ini nyangkut, Bro. Gila. Kalian bisa lihat perbedaannya, tebelnya jauh banget, apalagi sama yang Slim Spiral udah makin kecil aja deh jadi. Oke, tapi ini desibelnya sama nih, maksudnya kekencangan suaranya. Kalau desibelnya kalau Dolce di beda 1 desibel, dia 114 di 2 meter. Kalau yang lain kan 113, ini 114 desibel. Hertznya, tapi dia kalau hertznya dia rendah nih, dia 390 sama 320. Ya, jadi dia tuh ngebas bulat banget, jadi boom. Nanti kita akan dengerin di kita ada demonya lah. Iya. Nah, ini dia ada ininya lagi ya. Ada harness ya. Modul ya. Modul. Benar. Jadi gunanya modul ini jadi kita bisa switch gitu ya. Ya. Oh, itu ada switchnya.
dia ada tombol switch, jadi modul itu kalian bisa pencet ketika lu mau onin, dia bentuknya suaranya panjang, panjang. Tapi kalau ketika lu nggak aktifin modulnya, Kayak suaranya klakson biasa. Jadi kayak yang mereka inilah. Tapi ketika lu aktifin modulnya, lu misalnya lu lagi di highway mau ngebut, mau lewatin orang, lu dari jauh pencet, dia pasti kedengeran, totally pasti kedengeran. Itu sih. Yang ada modul cuman di Dolce 3 dan Arena 3. Nah, Arena sendiri yang ini. Arena sendiri dia basic suaranya itu sama dengan Alpha. Jadi kalau lu orang istilahnya kalau modulnya di offin, suaranya sama Alpha. Oh gitu. Semua tuh sama. Jadi ketika lu bedanya Arena ya karena dia punya modul, jadi namanya diganti jadi Arena 3. Jadi suaranya sama Alpha, tapi dia ada modul kayak Dolce yang bisa panjang. Itu sih kelebihannya. Ini harganya berapa nih kalau yang Dolce sama Arena nih? Kalau Arena di pala 3 jutaan. Kalau Arena sendiri. Kalau Dolce di pala 4 jutaan. Jadi harganya cukup lumayan banget. Lumayan, ya? Jadi kalau kalian yang penggila pengen mau cari yang antik Beda, lah, antik. beda dari yang lain lah. Dan kita juga udah jual banyak ya. ya kita udah jual yang pasti. Iya, kita juga udah jual banyak. Ya kalau kayak klakson yang biasa nih, itu harganya berapa itu? Range-nya dari 700.000 dari yang Proton, Alpha 1 jutaan, Sama iya 1250-an lah. Iya sekitar sampai Alpha Green nggak 950 ya, 950. oke. Ini 1 juta dua, ini Iya, 1 1 jutaan, jutaan lah ya. Air Bullet 1 jutaan. Hampir 1 jutaan lah ya buat sama harness ya kan biar bisa pakai. Yes. Oke. Wajib banget sih kalau kalian beli klakson Mitsuba pakai harness Mitsuba tuh Jadi lebih Udah maksimal kali pol gitu ya. Pol ya. pengerjaannya aman, terus durability-nya juga jadinya lebih enak kan. Kagak potong-potong kabel Betul. juga. Terus kalau misalnya lo orang pakai relay yang ini kita buka satu ya, yang Mitsuba yang relay. Jadi kan Harness plus relay. harness plus relay, betul. Iya kok, jadi ini kayak lebih ke universal harness lah. Betul nih. Makanya kenapa kalian kalau bisa sebisa mungkin kalau pakai klakson Mitsuba atau klakson merek lain apapun itu brandnya cocok banget nih, karena nih udah relaynya itu udah Mitsuba yang Khusus. bikin dan still made in Japan. Mungkin bisa kelihatan di zoom. Bedanya sama yang harness yang tadi itu apa tuh? Kalau ini dia kabel universal. Kalau yang universal ini istilahnya apa ya, kayak Avanza itu kabel satu kan? Klakson satu bawaannya Iya. itu wajib menggunakan yang Universal harness. universal harness Iya. yang udah berikut relay, karena kalau satu klakson bawaan kita colokin kedua Takutnya, pasti kagak nggak kuat. kuat. Iya Betul. benar. Suaranya jadi ya Nggak nggak kuat, maksimal lah nggak ya. maksimal. Jadi sayang, percuma. Jadi ini untuk yang klakson 1 wajib, tapi kalau yang pakai klakson 2 mau pakai yang relay juga nggak Mau masalah. pakai yang kayak model begini ya. Ya, yang ini kan kabel plug and play-nya nih. Lo orang tanpa menggunakan relay, no problem. Karena dia standar klakson dari mobilnya sudah dua. Sudah dua. Oke. Gitu. Tapi kalau yang dua mau pakai ini juga bisa. Bisa. Oh iya, karena ini yang universal. Jadi Universal. kalau pengen dipindah-pindah ke mobil lain bisa ya. Benar-benar. Oke, oke. Ini udah ada rumahnya semua. Rumahnya tetap ya semua made in Jepang sini. Jadi rekomen banget untuk kalian yang mau ganti harness, mau pasang kabel, mau pasang klakson, pakai kabelnya Mitsuba. Kabel Mitsuba juga relatif murah ya, di 200 ribuan. Oh. Di 200 ribuan. Nah, kalau yang universal ini Di universal ini di 500 ribuan. Harganya lumayan mahal karena udah termasuk relay, udah termasuk kabelnya, udah termasuk soket dudukan sikring, itu udah include semua. Jadi benar-benar bisa pakai play ke mobil apapun. Jadi lo ya. orang nggak perlu nambah inilah, Iya, nambah itu nggak ada, lo beli kabel oke, satu oke, udah iya. semua. Heeh. Itu. terus ini kabelnya kita lihat juga tebel Tebel ya, tebel, Iya, bukan. dibanding yang lain ya. Jadi ini kita bandingin sama yang ini aja sama yang Yang standar OEM ya. yang standar yang ini jauh ya. Oh iya ya, lumayan. Ya lumayan ini. Mungkin nanti bisa di zoom ya. Iya. Bisa di zoom untuk memperlihatkan. Iya. Oke, mending kita langsung testin aja di demo suaranya kayak apa sih perbedaannya, perbedaan karakter suaranya.
Jadi kelihatan ada hertznya yang tadi Ya kita beda bahas. boleh. Oke, kita langsung turun ke bawah aja. Ya oke, ini kita di demonya kita ini kita pengen ngejelasin perbedaan Suara ya? perbedaan karakter suara ya. Ya yang tadi kita bahas kan tentang hertz, dB. Mungkin dB-nya ini mostly sama nih 117 yang kayak gue bilang tadi. Yang ini 114 ya. ya. Di Dolce doang sama di Arena yang lebih gede. Tapi secara hertz ini beda-beda. Oke. Kalau hertz ini yang 400-an nih ya, kita coba alpha. Nah, yang paling kenceng kan tadi kan air bullet. Air bullet tuh di 500-an. Air bullet Oh, suaranya lebih melengking ya. iya, melengking. Yang tadi gue bilang nih. Coba kita Lebih tajam tanya. ya. Lebih high pitch lah. Ya, jadi dia makin hertznya makin tinggi tuh makin melengking. Makin Ini melengking. Ya itu yang membedakan lah nih kalau Aero Spiral. Oh, ini yang hertznya 350 ya kalau nggak salah ya. Aero Spiral. Iya, dia harusnya 350. dia Dia low. dia low Iya, jadi 350 350 sama 420. Oh, Jadi itu lebih bulat lagi dibanding yang Alpha. Ini yang 500 air bulat, Nah, apa coba yang slim spiral nih? yang slim spiral coba ya. Oke. Nah, ini kurang lebih suara-suaranya Tergantung nanti lu orang suka yang mana lah. Kita akan bahas yang Dolce sama Arena yang ada modulnya tadi ya. Oke. Jadi modul ini ketika kita off, ini Arena ya. Sama nih sama. Yang lebih itu sama banget. lebih sama. Cuma beda dB-nya tadi ya. Iya. Oke. Tapi ketika kita onin, Oh, ini lebih panjang. Panjang. satu pencetan itu panjang. Panjang kok. Jadi kayak kita kalau lagi di tol lagi mau nyalip tuh Ngalih, ya. dari lagi- jauh loh orang udah pencetannya dari dulu udah pasti dengar. Enak tuh ya. Masih kedengar Enak gitu. banget ini makanya diperuntukkan untuk. Nah, yang ini yang paling gede tadi ya. Iya ini yang DB-nya bulat nih 300-an juga nih. Iya. Ini kita coba. Coba kita tes. Bulat. Beda ya sama Arena. Ini lebih bulat banget. Iya. Nah, ini kalau yang di onin welcome. Sampai getar langsung. Kayaknya kalau misalnya begitu dia lebih harusnya dia mungkin agak lebih naik ya ketika Di-onin ya, di-onin ya. Ketika di-onin ya karena ada modulnya ini ya. Ya, Tapi dia nge-switch ya. Ya, karena kan dia lebih melengking ya. Ya. Tapi dia stabil banget ya waktu itu juga ya. Itulah kalau penggunaannya lo orang pakai modul. Iya, betul. Makanya mahal ya gara-gara itulah. Iya. Ini yang tadi harganya 3.250 ya. Ya, ini 3 jutaan nih, 4 jutaan ini harganya. Iya. Oke, itu sih paling perbedaan dari Mitsuba punya karakter, Mitsuba punya tipe-tipe lah. Beda-beda karakter suara ya. Iya, tergantung nanti apa kau sukanya yang mana ya. Kalau lu suka yang mana nih ceritanya nih? Kalau gue sebenarnya gue suka Alpha sih. Lu suka apa? Kalau gue lebih suka slim spiral sih. Oke. Kalau gua air bulat. Air bulat. Lebih melengking soalnya. Kita adu ya. Kita adu. Lo orang boleh komen nih di bawah Iya, pesan mana. betul. Alpha nih, Alpha. Aneh tuh. Gue punya nih ya. Yes, air bulat. Kenceng juga air bulat ya. Iya, air bulat lebih. Iya. Nah, orang mungkin boleh komen di Iya, bawah komen. bagusan yang mana kira-kira. Coba. Yang paling penjelasannya udah cukup jelas tentang Ya kalau Mitsuba. misalnya ada yang kurang Iya. jelas nanti di komen aja. Boleh. Nanti kita bales Nah, satu persatu. Oke, thank you yang udah nonton. Please subscribe, jangan lupa share, komen, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Asko Motor. ya mungkin kalau kalian butuh, lo orang pengen tahu apa sih? Pengen belajar Asko tuh, mau bahas tentang apa? Ya, mungkin boleh. orang boleh komen juga, nanti kita coba rundingkan, coba Kita adain, diskusiin dah. Iya, coba adain, betul, ya, ya. bahas yang mau didiskusiin, Ya. semoga bisa membantu kalian semua. Ya. Oke, gue Rainer, Gua Victor. Regan. see you untuk next
belajar bareng Asko. Oke, Yes, see you bye. guys.